Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang literatur review atau studi pustaka. Adapun bahasannya itu ada tentang pengertian literatur review, sumbernya itu dari mana saja, manfaatnya, terus bagaimana cara penulisan literatur reviewnya, dan bagaimana cara membuat citasi dan daftar pustaka otomatis. Pengertian literatur review itu nggak cuman membaca literatur ilmiah, tapi lebih ke arah evaluasi yang mendalam dan kritis tentang penelitian sebelumnya pada suatu topik. Kalau menurut Shuttleworth tahun 2009 itu, literature review is a critical and in-depth evaluation of previous results. Berarti nggak cuma baca, tapi juga mengevaluasi yang mendalam serta kritis dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, sumber dari literatur review ini itu adalah sumber yang valid, artinya bisa dipercaya kualitas maupun kebenarannya. Itu bisa jadi dari paper dari jurnal ilmiah, paper dari conference atau proceeding, tesis atau disertasi, report laporan dari organisasi yang terpercaya, dan buku textbook. Ini adalah sumber-sumber literatur review yang bisa dipercaya. Nah, apa nih manfaat dari literatur review? Ini ya, yang pertama yang pasti adalah bisa memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti atau topik yang diteliti. Mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berarti sebelum bikin sesuatu pada penelitian kita baca-baca dulu, kita literatur dulu, penelitian-penelitian yang ada hubungannya dengan apa yang akan kita buat ini, yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih. Nah, bidang atau ilmu atau topik yang kita sukai atau yang kita pilih, yang kita angkat menjadi topik penelitian kita, kalau kita rajin melakukan literatur review-nya, maka kita bisa tahu perkembangan ilmunya sekarang itu udah sampai mana nih. Yang terbaru yang dibikin orang apa nih? Nah, itu adalah salah satu manfaat literatur review. Yang keempat adalah memperjelas masalah penelitian. Nah, ketika kita sudah tahu nih masalah di dunia nyata seperti ini, kita tambah lagi studi literaturnya seperti ini, maka masalahnya akan semakin jelas, apalagi jika dikaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Kita akan semakin jelas apa nih beda dari penelitian yang akan kita lakukan nanti kalau gitu. Yang terakhir adalah mengetahui metode-metode terkini yang diusulkan oleh para peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Misalnya nih, masalah yang kita angkat atau masalah yang akan kita selesaikan pada penelitian kita kali ini, itu ternyata masalahnya sudah pernah dicoba selesaikan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Kalau kita baca hasil peneliti-peneliti terdahulu ini, otomatis kita akan tahu, oh, misalkan peneliti A itu menyelesaikan masalah ini pakai metode A. Peneliti B misalkan menyelesaikan masalah ini pakai metode B misalkan, dan seterusnya. Sehingga apa? Ini akan menjadi pertimbangan kita. Kita akan menyelesaikan masalah ini pakai apa ya? Kalau gitu, yang pasti yang beda dong dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, penulisan literatur review ini, kalau kita sudah baca, ya otomatis kalau misalkan itu ngena dan sangat
terhubung dengan penelitian kita, maka kita tuliskan hasil dari literatur review-nya. Yang dituliskan itu misalkan apa sih yang dilakukan oleh peneliti A ini, kemudian dia menyelesaikannya pakai metode apa ya, apa kelemahan dan kelebihannya dari apa yang dia lakukan, itu kita tinjau, kita review, dan kita tuliskan. Kalau itu biasanya masuk di kalau penulisan tugas akhir itu masuk di bab 2 sub bab 2.1 yaitu tinjauan pustaka. Bab 2 itu kan nanti ada dua nih, ada tinjauan pustaka dan landasan teori. Nah, tinjauan pustaka ini adalah penulisan dari hasil literatur review yang sudah kita lakukan atau kita mereview penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan topik penelitian yang akan kita angkat. Barulah kemudian nanti 2.2 itu tentang dasar teori, teori-teori dasar yang diperlukan dalam melakukan penelitian Anda itu. Nah, bahkan pada penulisan tinjauan pustaka ini ada loh yang sampai buat tabel perbandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuannya apa? Supaya jelas yang penelitian terdahulu atau sebelumnya itu melakukan apa dan yang akan kita lakukan itu bedanya di mana, dibuat tabel perbandingannya. Kalau memang perlu dibuatkan. Kalau misalkan sudah jelas, ya nggak buat tabel perbandingannya juga nggak masalah. Nah, yang terkait atau ada hubungannya dengan literatur review itu adalah karena literatur review yang kita tuliskan dalam laporan kita itu nanti kan otomatis masuk di daftar pustaka kita. Di tulisan kita juga kita citasi nih. Zaman sekarang untuk nyusun daftar pustaka, nyusun citasi, udah zamannya wajib nulisnya pakai otomatis atau pakai software. Jadi kita tinggal masukkan aja di softwarenya itu, misalkan literatur review kita itu ditulis oleh siapa, judulnya apa, tahun berapa, dia berupa jurnal atau paper atau proceeding, ataukah buku, itu kita tuliskan semuanya di software daftar pustakanya ini nanti. Atau software literatur review-nya ini nanti. Nah, maka ketika mau mensitasi atau mau membuat daftar pustakanya, bisa dimunculkan secara langsung, nggak lagi nulis secara manual. Nah, adapun software yang bisa digunakan untuk membuat citasi, menyusun daftar pustaka, ini diantaranya adalah yang pertama EndNote dan yang kedua adalah Mendeley. Caranya gimana, Bu? Cara bikinnya? Alah, Anda browsing aja lah di YouTube itu. Ada banyak tutorial tentang cara menggunakan EndNote maupun Mendeley. Nah, acuan saya dalam membuat materi ini itu masih dari tulisan Bapak Romi Satriawahono tahun 2012 tentang literatur review, pengantar dan metode. Silahkan kalau mau baca detailnya Anda bisa pergi ke link websitenya ini. Ada sih yang saya tambah-tambahkan sedikit, misalkan tentang penulisan daftar pustaka tadi, itu adalah hasil penambahan saya. Baik, terima kasih. Cukup sekian saja materi tentang literatur review atau studi pustaka. Untuk pertanyaan yang mau disampaikan, silakan disampaikan di grup WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.